kembali lagi berjumpa dengan saya, Utama Wijaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10 622 Patraku, Kabupaten Serdang Bedagai. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Marini. Beliau adalah guru kelas 5A di SD Negeri 10 622 Patraku. Assalamualaikum Ibu Marini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sangat baik. Oke, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih baik dan siap dan percaya diri. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu yang seperti apa? Baik ya, tujuan pembelajaran untuk yang akan saya sampaikan nanti adalah masalah norma, kemudian jenis-jenis norma di Indonesia, juga penerapan sikap tentang contoh-contoh norma itu sendiri yang akan dilakukan oleh anak-anak. Gitu, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua, yaitu area pengembangan ilmu pengetahuan dan area pengembangan sikap. Untuk ilmu pengetahuannya, saya ingin anak-anak itu mengetahui apa itu norma, jenis-jenis norma dan contoh-contoh norma. Sedangkan untuk area pengembangan sikap, saya ingin anak-anak itu dapat menerapkan contoh-contoh norma dalam kehidupan pada diri mereka sendiri, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bagus Bu. Nah, ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini, saya menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, ya, di mana saya mengharapkan anak-anak mampu bekerja sama nanti dalam diskusi, dan strategi pembelajaran aktif di mana anak-anak mampu aktif menjawab apa yang saya tanyakan. Kemudian model pembelajarannya adalah model pembelajaran kontekstual, sedangkan metode yang saya pakai ada tanya jawab, ceramah, dan penugasan secara kelompok. Bagus sekali ya Bu ya. Dan bagaimana nih Bu media pembelajaran yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran di kelas nanti? Media yang saya pakai nanti berupa gambar-gambar, contoh-contoh dari norma-norma itu sendiri, sehingga nanti anak dapat dari gambar itu langsung menerapkannya dalam kehidupannya. Luar biasa sekali ya Bu. Berarti saya akan masuk nanti di kelas Ibu. Saya akan mengobservasi proses pembelajaran, melakukan observasi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, gini Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Pembelajaran ini nanti akan saya lakukan di hari Senin di jam kedua dan jam ketiga setelah selesai upacara bendera. Oke baik Bu, berarti nanti saya akan masuk di kelas Ibu. Saya akan mengobservasi proses pembelajaran, melakukan observasi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran bahwa apa saja yang akan saya laksanakan nanti di hari Senin dan persiapan apa yang harus saya laksanakan. Oke, baik, terima kasih ya Bu atas waktunya yang sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi ya Bu. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Utama Wijaya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang Bedagai. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan guru yang ada di sekolah SD Negeri 106 224 Kerapu yang bernama Ibu Marini dan ditemani oleh pengajar praktik oleh Ibu Nurhayati Setapu. Baik, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Utomo. Alhamdulillah ya, Bu, sehat walafiat baik. Nah, di sini waktu kemarin itu kan kita sudah melakukan observasi, ya kan, Bu? Iya, benar. Tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan gitu. Nah, hari ini pertemuan kita kali ini adalah melakukan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Terkait dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses dengan tujuan yang sudah Ibu lakukan, gitu kan? Terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung. Nah, gini Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika kegiatan observasi tadi kita lakukan kemarin? Ya, alhamdulillah observasinya berjalan baik. Cuman yang pertama itu saya sedikit tegang, deg-degan, mungkin karena yang pertama untuk acara seperti CGP ini gitu ya Pak. Tapi alhamdulillah berjalan baik dan lancar, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oke, alhamdulillah berarti berjalan baik walaupun sedikit tegang ya Bu ya. Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit gitu mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah apa atau tahap-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas? Tahapan dalam area pengembangannya yang jelas pertama saya menyiapkan perangkat ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran yang saya laksanakan apa, kemudian area pengembangnya meliputi ilmu pengetahuan, ya, di mana nanti anak diharapkan setelah pembelajaran tahu menyebutkan apa itu norma, contoh-contoh norma. Kemudian area pengembangan berikutnya adalah keterampilan di mana mereka mempresentasikan kegiatan yang setelah dilakukan setelah berdiskusi. Kemudian area pengembangan yang ketiga adalah sikap di mana dituntut mereka untuk menunjukkan bagaimana bentuk norma, cara melaksanakan norma dalam kehidupan sehari-hari baik di kelas maupun di luar kelas gitu Pak. Oke, baik Ibu. Berarti area pengembangannya di sini adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap anak tadi kan Bu. Kemudian gini Bu, apakah sudah Ibu lakukan dengan baik? Sudah berjalan dengan baik? Apakah masih ada kekurangannya? Berjalan baik, tapi tetap saja saya merasa masih ada kekurangan Pak. Kira-kira Bu, apa sih kekurangannya yang menurut Ibu nih setelah melakukan observasi kemarin? Kekurangan yang saya rasakan yaitu adanya beberapa orang anak yang tidak aktif ketika terjadi diskusi kelompok gitu, karena dalam setiap kelompok itu sudah anak yang menjawab, jadi mereka hanya duduk diam saja menyaksikan temannya yang aktif dalam diskusi tersebut. Oke ya Bu ya, masih ada sih beberapa siswa yang kurang aktif gitu kan. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu kan Bu. Menurut Ibu, kalau dari siswa Ibu semua ini kira-kira yang aktif itu berapa persen, yang belum aktif itu berapa persen? Dari jumlah siswa saya kira-kira yang aktif hanya sekitar 75 ke 80%. Yang 20%-nya ya duduk diam saja menyaksikan dan melihat temannya belajar begitu aja Pak. Oke, tapi alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian gini Bu, mengapa ya hal itu bisa terjadi gitu? Mengapa ada siswa yang nggak aktif gitu? Apa penyebabnya kira-kira? Menurut saya mungkin yang pertama rasa kurang percaya diri anak, masalah kemampuan diri sendiri, yang mungkin mereka merasa si Anu sudah mampu kok mewakili kelompoknya. Itu baru. Yang kedua mungkin strategi pembelajaran yang saya terapkan masih kurang bisa merangkul seluruh anak untuk mengikuti pembelajaran yang seharusnya. Itu menurut saya Pak kekurangannya. Iya Bu, wajar sih ya kan Bu, semua kan memang harus tahap belajar, harus belajar karena sesuatu yang baik dan yang sukses itu memang harus belajar, harus mengulang-ulang kembali kan Bu. Nah ini Bu, ada nggak rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Ya, rencana perbaikan ya Pak ya. Iya. Ya kayaknya rencana ada, cuman saya belum tahu kapan
pasti waktunya karena minggu depan itu kita rasanya udah di waktu yang sama udah libur menyambut puasa. Itu saya rasa nanti mungkin dikondisikan sesuai waktunya saja. Oke, baik Ibu. Baik, itu tadi kan rencana Ibu ke depannya gitu kan Bu, dalam proses pembelajaran. Kemudian Ibu akan menyesuaikan kenyamanan mereka dengan gaya belajar mereka, sehingga yang kurang aktif tadi itu menjadi lebih aktif dan semua siswanya itu aktif gitu kan Bu. Gini Bu, menurut Ibu ya, setelah tadi melakukan observasi, semalam melakukan pembelajaran, dibandingkan dengan pembelajaran kemarin-kemarin, kira-kira bagaimana itu? Ada sedikit perbedaan dari kemampuan siswa setelah saya mengelompokkan mereka sesuai gaya belajar yang ada pada diri mereka. Ada kemajuan sedikit Pak, saya rasa, walaupun tetap kekurangan itu pasti ada. Oke Bu, apakah rencana tadi itu bisa Ibu realisasikan? Insya Allah bisa Pak, mudah-mudahan. Oke Bu, kira-kira kan tadi kan terhambat sama libur puasa gitu kan. Kira-kira dalam waktu dekat ini kapan sih perubahan itu akan Ibu lakukan? Ya dalam jangka kurang lebih, kalau memang minggu depan sudah ya seminggu ke depan lah Pak, kurang lebihnya di jam pembelajaran PKN yang berlangsung setiap hari Senin atau Rabunya gitu. Oke, baik Ibu, kemungkinan besok ya kan Bu akan diperbaiki semuanya dan rencana itu akan Ibu laksanakan gitu. Jadi luar biasa Ibu, mungkin coaching hari ini cukup sampai sini aja ya kan Bu. Saya harapkan Ibu bisa memperbaiki semuanya dan lebih baik lagi gitu kan. Dengan tujuan kan kita kan memang sebagai seorang guru itu memang untuk membuat atau mendidik anak-anak ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja Bu, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.